Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hukum Perseroan Syariah. Materi pertama akan dibacakan oleh Alia. Pengertian perseroan dari segi bahasa, perseroan dapat diartikan sama dengan syirka dalam bahasa Arab. Adapun menurut istilah syara ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi perdagangan dan pada harta benda untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama. Adapun konsep perseroan dalam Islam yang pertama adalah adanya sigat ijab kabul atau lafaz akad apabila sudah terjadi kesepakatan terhadap sesuatu hal yang diperjanjikan. Yang kedua, pihak yang melakukan perseroan. Yang ketiga, pokok pekerjaan yakni bidang usaha yang akan dijalankan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Iwan. Syarat yang harus ada dalam perseroan. Yang pertama itu orang yang melaksanakan perseroan harus sehat akalnya. Oleh karena itu tidak suatu perseroan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan berada di bawah pengampunan dan perwakilan. Yang kedua itu dengan kehendaknya sendiri tidak dibenarkan perseroan dilakukan di bawah tekanan, paksaan dan ancaman. Yang ketiga, barang modal yang diperjanjikan harus bernilai dan halal. Adapun para ahli hukum Islam membagi perseroan menjadi dua bentuk. Yang pertama itu syirka transisional. Yang kedua syirkatul amrat. Terus adapun bentuk-bentuk perseroan. Yang pertama perseroan i'nan, yang kedua perseroan abdan, perseroan wujud, dan yang keempat perseroan mufawadah. Yang kelima perseroan mudarabah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ramdhani Haris. Syarat-syarat dalam perseroan mudarabah yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Yang pertama itu terkait orang yang melakukan transaksi, haruslah orang yang dapat bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena di satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Terus yang kedua itu yang terkait dengan modal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal atau darib. Terus yang ketiga itu yang terkait keuntungan. Yang terkait keuntungan itu disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan. Ketentuan pokok perseroan mudarabah. Yang pertama itu modal harus standar uang yang berada dan bukan berupa komoditas karena ketidakstabilan harga. Terus yang kedua itu modal dipercayakan kepada darib atau pemilik modal. Terus yang ketiga itu keuntungan harus tidak terbatas dan dibagi secara adil. Terus yang keempat itu tidak boleh